Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, saya akan mengajak diskusi dengan topik riset dan publikasi jurnal internasional, vice versa, kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Gambar sampul ini adalah gedung pusat UGM, tempat para dosen, guru besar bernaung dan berkarya. Mereka mengabdi untuk kemajuan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Tidak hanya di UGM, tetapi juga di perguruan tinggi lain seperti UI, IPB, ITB, ITS, Airlangga, dan perguruan tinggi lainnya. Para dosen dan guru besar dengan prestasi luar biasa di bidang penelitian dan publikasi di jurnal internasional. Berapa ribu bahkan puluhan ribu karya ilmiah yang sudah dipublikasikan. Harapannya, riset dan karya ilmiah tersebut bisa membawa bangsa maju dan mensejahterakan rakyat. Namun pada gambar di sampingnya menunjukkan kemiskinan dan kesulitan masyarakat yang mendorong mereka meminta-minta di pinggir jalan. Gambar kanan atas, seorang ibu dengan menggendong bayinya meminta belas kasihan dari para pengendara mobil dan motor 1.000-2.000 perak untuk bisa makan dan hidup. Gambar di bawahnya, seorang pengamen dengan kostum Mickey Mouse sampai malam hari di perempatan traffic light juga untuk bisa mendapatkan belas kasihan dari para pengendara motor dan mobil. Ini suatu pemandangan yang kontras antara dua sisi kehidupan yang berbeda. Perguruan tinggi Indonesia masuk peringkat dunia World Class University. Beberapa tahun terakhir, sejak 10-15 tahun lalu, pemerintah mendorong lebih banyak perguruan tinggi Indonesia untuk masuk dalam pemeringkatan World Class University. Hasilnya cukup signifikan. Tahun 2015, tidak satupun perguruan tinggi Indonesia yang masuk 500 besar perguruan tinggi terbaik dunia. Kita masih berada di peringkat 1000 ke bawah. Saat ini, beberapa perguruan tinggi terkemuka masuk dalam 500 besar perguruan tinggi terbaik dunia. Dengan World Class University bisa meningkatkan riset dan publikasi jurnal internasional dan pengajaran dengan dosen yang berkualitas tinggi. Harapannya, mahasiswa asing tertarik dan perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi bereputasi baik di dunia. Lulusan akan unggul, potensial jadi pemimpin, dan mampu berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan dunia. Gambar di samping adalah 9 dari 10 kampus terbaik di Indonesia naik peringkat di QS World University Ranking tahun 2025. Ranking pertama adalah Universitas Indonesia yang pada tahun 2024 berada di peringkat 237, naik menjadi 206 pada tahun 2025. Kemudian peringkat kedua adalah Universitas Gadjah Mada pada tahun 2024 263 dan kemudian naik menjadi peringkat 239 pada tahun 2025. Peringkat ketiga adalah Institut Teknologi Bandung pada tahun 2024 ranking 281 dan pada ranking 2025 menjadi 256. Demikian seterusnya, ranking keempat Universitas Airlangga,
dari 345, 308, dan seterusnya sampai ke peringkat 10 adalah Universitas Bina Nusantara yang berada pada ranking 1000 sampai 1200 tahun 2024. Tahun 2025 menjadi ranking 951 sampai 1000. Saudara sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah usaha meraih World Class University. Perguruan tinggi berusaha meraih World Class University dengan fokus kegiatan sesuai dengan kriteria, yang diantaranya adalah penelitian dan publikasi jurnal internasional, jumlah sitasi per dosen, dan jumlah paten per dosen. Tenaga, waktu, dana dikerahkan untuk meraih World Class University. Dosen-dosen melakukan penelitian, menulis di jurnal internasional, dan juga presentasi di seminar internasional. Perguruan tinggi dan Ristekdikti menganggarkan dana cukup besar untuk penelitian, publikasi jurnal, dan seminar internasional. Publikasi jurnal internasional menjadi persyaratan bagi kelulusan mahasiswa S3. Pengajuan kenaikan pangkat dosen ke lektor kepala dan juga guru besar. Publikasi jurnal internasional bisa digunakan untuk pengajuan kenaikan pangkat dosen ke lektor kepala dan ke guru besar. Untuk bisa publikasi di jurnal internasional, ada biaya yang harus dibayarkan. Untuk terindeks Scopus dengan Q1 itu biayanya adalah antara 20 sampai 40 juta. Sedangkan untuk Q2 15 sampai 25 juta, Q3 5 sampai 20 juta, dan Q4 2,5 sampai 10 juta. Dosen melakukan riset atau penelitian dan hasilnya dipublikasikan dalam jurnal internasional. Dana penelitian bisa dari universitas, Ristekdikti, atau instansi lain. Dan dana riset ini bisa cukup besar, bisa puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan sampai miliaran rupiah. Universitas juga memberikan bantuan ke penulis untuk biaya penerbitan atau publikasi. Universitas juga memberi hadiah, ada yang sampai 100 juta per publikasi. UGM memberikan 40 juta, ini adalah yang tertinggi. Biaya penelitian, publikasi jurnal, dan seminar internasional ini sangat besar. Saudara sekalian yang saya hormati, berikut kami sampaikan data publikasi dari tahun 2014. Kolom pertama adalah nomor urut, kemudian kolom kedua adalah nama perguruan tinggi, kolom ketiga adalah jumlah publikasi. Kita lihat hanya kolom 1, 2, dan 3. Untuk nomor urut 1, yaitu Universitas Sumatera Utara, jumlah publikasi adalah 10.567. Kemudian nomor 2, Universitas Negeri Makassar, jumlah publikasinya 1.768. Nomor 3, Universitas Negeri Jakarta, 3.529. Keempat, Universitas Islam Indonesia, 3.430. Demikian seterusnya sampai nomor
27, Bina Nusantara University, ini 11.862 publikasi. Kemudian nomor 38, Universitas Indonesia, jumlah publikasi adalah 30.886. Kemudian nomor 45, Institut Teknologi Bandung, ada 20.985. Sedangkan 46, Universitas Gadjah Mada, 23.333. Sedangkan IPB University nomor 48, 14.237 publikasi. Kalau publikasi ini kita jumlahkan, totalnya ada 317.500 publikasi. Jadi dari 48 perguruan tinggi ada 317.500 publikasi. Kalau misalkan biaya rata publikasi adalah 20 juta, maka dalam 10 tahun, dari tahun 2014 sampai 2024, biaya yang dikeluarkan adalah 6,35 triliun untuk 10 tahun atau 635 miliar per tahun. Ini tadi adalah untuk 48 universitas. Kita mempunyai lebih dari 4.000 perguruan tinggi di Indonesia, sehingga dana publikasi ini sangat besar. Berikutnya adalah kualitas riset dan publikasi dan manfaatnya. Artikel yang dimuat di jurnal internasional terindeks Scopus atau indeks lainnya untuk Q1, Q2, dan seterusnya, ini adalah karya ilmiah yang berkualitas. Karena prosesnya itu sangat panjang, termasuk dalam revisi-revisi yang harus dilakukan. Harapannya hasil riset bisa memberi manfaat pada kemajuan iptek dan kemajuan bangsa, yaitu bisa diterapkan di industri, di masyarakat, untuk pertanian, pengentasan kemiskinan, untuk pangan, dan sebagainya. Manfaat dari penelitian dan juga publikasi itu bisa dilihat dari sitasi, dari publikasi, dan penerapan hasil riset ke industri dan masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan rakyat. Kenyataannya, sitasi terhadap publikasi di jurnal internasional bereputasi ini sangat sedikit. Juga sangat sedikit hasil riset yang bisa diterapkan di industri dan masyarakat. Hasil riset dengan biaya tinggi hanya bermuara di publikasi jurnal internasional, dan itu pun hanya sedikit yang membaca atau mensitasi. Beberapa waktu yang lalu saya menguji mahasiswa program S3. 2 publikasi di jurnal internasional dan beberapa masih dalam proses publikasi. Riset dan naskah publikasinya sangat bagus. Saya tanya ke mahasiswa tersebut, berapa biaya untuk publikasi ini? Dia menjawab 15 juta. Kalau nggak salah masuk di Q2. Kemudian saya tanya, apa manfaat dari publikasi dengan biaya mahal tersebut? Dia menjawab, bisa sebagai persyaratan untuk menempuh ujian tertutup. Kemudian saya komentar, apakah hanya itu? Kemudian dia menjawab, bisa disitasi oleh orang dan peneliti lain. Kemudian saya mencoba membuka di Google Scholar untuk melihat sitasinya. Ternyata hanya disitasi oleh 2 orang. Dan ketika saya cermati, yang mensitasi adalah dirinya sendiri dan pembimbingnya. Saudara sekalian yang saya hormati, rasanya sangat disayangkan bahwa riset dengan biaya tinggi
publikasi di jurnal internasional juga dengan biaya mahal, tapi tidak banyak berdampak pada orang lain, yaitu sitasi dan dibaca. Para peneliti dengan kualifikasi yang sangat hebat telah melakukan penelitian, mereka berpikir, menulis, dan kemudian mempublikasikannya, tetapi yang membaca tidak banyak. Cuma 2 atau 3 orang atau mungkin 10 orang. Mereka dan atau juga kita ini masa bodoh. Berapapun yang baca, yang penting sudah publikasi di jurnal internasional bereputasi dengan nilai kredit yang sangat tinggi yang bisa digunakan untuk kenaikan pangkat sampai ke guru besar. Juga dia dengan publikasi tersebut bisa mendapatkan hadiah dari perguruan tinggi atas prestasinya dalam menulis atau mempublikasikan karya ilmiahnya. Seseorang, apakah dia doktor atau profesor, dinilai hebat berdasarkan jumlah publikasi di jurnal internasional. Nggak mikir apakah ada yang membaca atau tidak, atau seberapa banyak yang mensitasi artikel tersebut. Saya sering melihat di Google Scholar para peneliti hebat dengan banyaknya publikasi. Ternyata sitasinya juga tidak banyak, paling di bawah 30 atau 50. Itu sudah termasuk banyak. Ada yang sitasinya banyak, tetapi jurnal tersebut dibuat saat tugas belajar di luar negeri dengan pembimbing yang berkualitas internasional. Banyaknya naskah publikasi atau H-index adalah karena naskah tersebut ditulis bersama mahasiswa bimbingan S2 dan atau S3. Kalau dia mempunyai bimbingan yang banyak, maka H-indeksnya akan tinggi. Atau karya ilmiahnya, karya publikasinya sangat banyak. Pembimbing memang berperan dalam pembuatan tesis atau disertasi seperti memberikan topik penelitian, tapi kalau topik penelitian ini bisa juga dari mahasiswanya. Pembimbing juga memberi masukan, arahan, koreksi dan sebagainya. Tetapi tetap yang kerja 24 jam adalah mahasiswa. Yang kerja penelitian, menganalisis data, mengeran software dan sebagainya adalah mahasiswa tersebut. Saya kalau membimbing mahasiswa, kalau dia mengeran software itu bisa sampai 10-12 jam. Bahkan sering ditinggal tidur, kemudian ketika dia bangun melihat komputernya, alhamdulillah kalau sudah berjalan dengan baik dan memberikan hasil. Tetapi tidak sedikit ternyata running programnya itu mengalami error, sehingga dia harus mengulangi lagi dan seterusnya sampai programnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ya jungkir balik seperti itu adalah mahasiswanya yang kemudian dia menulis jurnal bersama dengan dosen pembimbingnya. Memang ini tidak menyalahi aturan. Bahkan mahasiswa yang menulis di jurnal harus mencantumkan nama dosen pembimbingnya. Dengan banyaknya karya ilmiah yang dipublikasikan dengan mahasiswa bimbingannya tersebut, dosen yang mengajukan kenaikan pangkat atau jabatan ke guru besar itu bisa mengajukan 30 bahkan sampai 40 naskah publikasi dan bahkan lebih. Pada tahun 2000-an saya pernah ngobrol bicara dengan seorang guru besar senior. Beliau adalah salah satu tim penilai kenaikan jabatan ke guru besar. Beliau cerita kepada saya bahwa usulan kenaikan pangkat jabatan ke profesor dari Bapak X itu dikembalikan
karena semua karya ilmiah yang diusulkan itu ditulis bersama dengan mahasiswa. Beliau waktu itu menyebut sebagai guru besar nunut. Kalau istilah sekarang ya guru besar nebeng. Saudara sekalian yang saya hormati, jarang sekali seorang dosen, apakah doktor atau profesor, dinilai bagaimana cara mengajarnya, jumlah kehadiran mengajar, sering absen atau tidak, tepat waktu atau sering terlambat, sering ganti jadwal kuliah atau tidak, juga apakah sudah menulis buku. Ada guru besar yang mengajar hanya di awal dan akhir kuliah, yaitu sebagai pembuka dan penutup kuliah. Sedangkan jadwal kuliah yang lain diajar oleh dosen muda atau bahkan asistennya. Dari pengamatan saya, sangat sedikit dosen atau profesor yang telah menulis buku. Kira-kira kurang dari 10% guru besar yang sudah menulis buku. Bagi guru besar, penulisan buku adalah tugas wajib, yaitu 1 buku per 3 tahun. Ini terkait dengan sertifikasi dosen. Karena sedikitnya guru besar yang menulis buku, ada universitas yang menawarkan kepada guru besar untuk menulis buku secara fast track. Dalam waktu 3-4 bulan, buku sudah bisa terbit dan biaya penerbitan ditanggung oleh universitas. Bisa dibayangkan kualitas buku yang ditulis hanya dalam waktu 3-4 bulan. Bagi mereka atau universitas, yang penting sudah ada bentuk buku yang dicetak dan ber-ISBN, yang itu nanti untuk memenuhi kewajiban Serdos bagi guru besar tersebut. Saudara sekalian yang saya hormati, penghargaan Kementerian Ristekdikti dan universitas terhadap riset dan publikasi jurnal internasional ini sangat besar. Dana riset bisa puluhan, ratusan juta, dan bahkan miliaran. Juga ada hadiah bagi dosen yang publikasi di jurnal internasional berreputasi. Ini untuk merangsang dosen agar melakukan riset dan publikasi di jurnal internasional yang kemudian nanti bisa disitasi banyak orang, ya peringkat atau ranking dari universitas tersebut itu meningkat. Kondisi ini berbeda dengan penulisan buku yang tidak ada pendanaannya. Kalau ada, itu hanya berupa hadiah yang nilainya tidak banyak. Paling hanya 10-15 juta dan dipotong pajak. Sebenarnya, penulisan buku bisa memberi manfaat lebih besar, juga memberi pengetahuan dasar bagi mahasiswa dengan banyaknya pengguna dan jumlah sitasinya. Kurangnya penghargaan bagi penulisan buku menyebabkan kurangnya dosen dalam menulis buku. Saudara sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Tugas dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dharma pertama adalah pendidikan pengajaran, termasuk di dalamnya adalah penulisan buku dan juga materi atau cara pembelajaran. Yang kedua adalah penelitian, yang kemudian hasilnya dipublikasikan dalam bentuk jurnal internasional atau seminar nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat, yang berupa pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, program KKN, dan sebagainya. Seorang dosen mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada dosen yang mempunyai kelebihan
dalam penulisan buku. Ada yang fokus pada penelitian dan penulisan jurnal. Ada yang aktif dalam pengabdian kepada masyarakat, dan ada pula dosen yang punya kelebihan untuk menjadi pejabat. Masing-masing kegiatan tersebut bagus untuk dilaksanakannya. Tetapi sulit atau bahkan tidak mungkin seorang dosen bisa melakukan semuanya dalam waktu yang bersamaan dengan hasil maksimal. Dosen perlu membuat prioritas sesuai dengan passionnya. Untuk saya sendiri, saya lebih senang dalam menulis buku. Saudara sekalian yang saya hormati, berikut saya sampaikan beberapa buku yang saya tulis. Ada 14 buku. Mohon maaf kalau saya menyampaikan buku-buku ini. Hal ini untuk melengkapi apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah, beberapa buku yang saya tulis ini banyak digunakan sebagai buku acuan bagi pembelajaran di banyak perguruan tinggi. Itu kalau tidak boleh saya menyebut hampir semua perguruan tinggi teknik sipil di Indonesia ini menggunakan buku-buku saya. Buku-buku yang banyak digunakan diantaranya Hidrolika 1 dan 2 yang saya tulis pada tahun 1992-93 dan sampai sekarang itu masih cetak ulang. Berarti banyak yang menggunakannya. Buku yang banyak digunakan lainnya adalah Hidrologi Terapan, Perencanaan Pelabuhan, Teknik Pantai. Ini banyak digunakan sebagai buku acuan. Dalam menulis buku ini, saya sebagai penulis tunggal. Karena kalau penulisnya banyak, itu biasanya yang kerja keras adalah salah satu, sedangkan yang lain itu tidak begitu memberi kontribusi. Atau istilahnya sekarang, yang lain itu bisa jadi nebeng. Saudara sekalian yang saya hormati, berikutnya saya sampaikan jumlah sitasi dari karya saya yang tercantum dalam Google Scholar. Total sitasi ini 6.875. Hidrologi terapan paling banyak disitasi, yaitu sebanyak 2.726. Kemudian yang kedua adalah teknik pantai, ini 1.313. Teknik pantai terbit tahun 1999, sedangkan hidrologi terapan ini terbit pertama kali tahun 2008. Berikutnya adalah perencanaan pelabuhan yang terbit tahun 2010 dan disitasi oleh 884. Kemudian hidrolika 2 440, perencanaan bangunan pantai 315. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, berikut saya tunjukkan buku-buku saya yang dibajak dan dijual bebas secara online melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan sebagainya. Ada puluhan penjual buku dan itu merupakan buku bajakan. Di satu sisi pembajakan ini merupakan tindakan ilegal dan mestinya suatu pelanggaran yang bisa merugikan penerbit dan penulis. Nah, penerbit dan saya juga hanya pasrah, tidak bisa menuntut begitu banyak penjual yang membajak buku-buku saya. Pembajakan ini itu menunjukkan bahwa buku-buku saya itu diperlukan oleh apakah itu mahasiswa atau praktisi atau yang lain. Dan saya berharap bahwa ilmu yang saya berikan
kemudian mereka pelajari, mereka baca, mereka pelajari, ini bisa memberikan manfaat dan menjadi amal jariah bagi saya penulis, yaitu sebagai ilmu yang bermanfaat. Saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang riset yang diharapkan bisa diterapkan dalam industri, yaitu judulnya adalah riset mobil listrik. Di bagian samping kanan ini ada pemberitaan di media sosial tentang usaha pemerintah untuk mengembangkan mobil listrik. Yang paling atas ini pemberitaan pada tanggal 22 Oktober 2013, yaitu diberi 20 miliar 5 universitas negeri bikin mobil listrik nasional. Kemudian pemberitaan kedua ini 17 Agustus 2014, Kemendikbud gandeng 5 universitas untuk riset mobil listrik. Kedua pemberitaan tersebut memberi harapan akan diproduksinya mobil listrik sebagai mobil anak bangsa. Namun ketika saya membaca berita yang ketiga yang ditulis 30 Januari 2019, judulnya Soal Mobil Listrik, Weter Gonta Indonesia Terlambat. Membaca berita ini itu memupus harapan kita untuk mempunyai mobil listrik produk anak bangsa. Kemendikbud menggandeng 5 perguruan tinggi yaitu UI, ITB, UGM, UNS, ITS untuk melanjutkan pengembangan mobil listrik. Masing-masing perguruan tinggi memperoleh 20 miliar untuk riset mobil listrik ini. Beberapa tenaga ahli juga sudah melakukan studi banding ke beberapa industri mobil listrik di Korea, Jepang, dan sebagainya. Nah, tahun 2015 diharapkan model mobil listrik dari masing-masing perguruan tinggi ini telah selesai. Tetapi belum sampai mobil listrik diproduksi, kita sudah kebanjiran mobil listrik berbagai merek dan dari berbagai negara. Ada berita masuk 11 model baru dari Cina, Eropa, Korea Selatan. Dari Korea Selatan ini ada merek KIA dan Hyundai. Dari pabrikan Eropa ada Mercedes-Benz, MG, Citroen, dan Volvo. Kemudian dari pabrikan Cina ada Wuling, BYD, Chery, dan Great Wall Motor. Sedangkan Jepang ini mengeluarkan mobil hybrid, yaitu gabungan listrik dan mesin bensin, seperti Innova Scenic, Corolla Cross, Yaris Cross. Pada kondisi normal, mobil ini menggunakan tenaga baterai, dan ketika daya baterai akan habis, mesin bensin hidup secara otomatis untuk menggerakkan mobil sambil mengisi baterai. Saudara sekalian yang saya hormati, pada tahun 2015 ada seorang pemuda bernama Ricky Elson itu menciptakan mobil listrik Selo dan Tuksuchi. Namun karena ada masalah hukum, mobil ini gagal diproduksi. Mobil tersebut dinyatakan tidak layak produksi. Bahkan Ricky Elson itu tersangkut masalah hukum terkait dengan pengembangan mobil listrik tersebut. Sayangnya pemerintah ini lebih mengedepankan hukuman atau sanksi daripada pembinaan atau dukungan. Seandainya mobil listrik karya Ricky Elson ini berlanjut sampai diproduksi, mungkin kita sudah mempunyai mobil listrik karya anak bangsa. Saat itu mobil listrik belum banyak diproduksi.
Sekarang kita sudah terlambat. Rasanya nggak mungkin kita bersaing dengan mobil-mobil listrik yang sudah membanjiri tanah air. Saudara sekalian yang saya hormati, sekarang kita lihat 25 perguruan tinggi terbaik dunia menurut QS Ranking tahun 2023. Peringkat pertama dari perguruan tinggi terbaik dunia adalah Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat. Kemudian ranking kedua adalah University of Cambridge, Inggris. Ketiga, Stanford University, Amerika. Yang keempat, University of Oxford, ini Inggris. Kelima, Harvard University, Amerika Serikat. Dan seterusnya, keenam Amerika, 7 Inggris, 8 Inggris, 9 baru ada ETH Zurich, Swiss. Kemudian 10 Amerika lagi, peringkat 11 National University of Singapore, ini dari Singapura. Peringkat 12 Peking University, Cina. 13 Amerika lagi, 14 Tsinghua University, Cina. 15 Inggris, 16 EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland. 17 Amerika, 18 Amerika, 19 Nanyang Technology University, Singapura. 20 kembali Cornell University, Amerika. 21 The University of Hong Kong, Hong Kong. 22 Columbia University Amerika, dan ini yang ke-23 itu adalah University of Tokyo, ini dari Jepang. Kemudian ranking 24-25 kembali Amerika. Kalau kita rekap, Amerika ini menduduki 12 perguruan tinggi terbaik dari 25 perguruan tinggi terbaik dunia. Kemudian Inggris 5, Cina 2, Jepang hanya 1. Kemudian yang mengejutkan adalah Jerman, Prancis, Italia, Rusia, Korea Selatan, Taiwan. Ini tidak ada satupun perguruan tinggi yang masuk dalam 25 perguruan tinggi terbaik di dunia. Mungkin perguruan tinggi dari berbagai negara maju ini menganggap bahwa ranking itu tidak utama. Yang penting bagi mereka itu adalah kinerja dan prestasinya. Saudara sekalian yang saya hormati, sekarang mari kita lihat negara-negara hebat yang perguruan tingginya tidak masuk atau sedikit masuk dalam ranking dari 25 perguruan tinggi terbaik di dunia. Yang pertama Jepang, yang hanya menyumbang 1 perguruan tinggi di antara 25 perguruan tinggi terbaik. Jepang merupakan negara teknologi maju yang masih kental akan budaya tradisional. Jepang terdepan dalam teknologi otomotif, alat berat, kereta api, robotika, elektronik. Kereta Shinkansen adalah kereta dengan kecepatan tinggi yang kecepatan maksimumnya bisa mencapai 600 km per jam. Sedangkan kecepatan operasional itu sekitar 300 km per jam. Jepang juga terkenal sebagai raja mobil dunia. Toyota adalah industri mobil terbesar di dunia, ranking 1. Kemudian peringkat 2 adalah General Motors dari Amerika Serikat, dan yang ketiga adalah Volkswagen VW dari Jerman. Sepeda motor Jepang tidak ada yang menandingi.
membanjiri hampir seluruh negara-negara di Asia dan juga negara-negara lain. Kita banyak belajar kepada Jepang dalam pembangunan bendungan. Sebut saja bendungan-bendungan di SWS Brantas, ada bendungan Karangkates atau Insinyur Sutami, bendungan Mlingi, bendungan Sengguruh 1, Sengguruh 2, dan beberapa bendungan lainnya. Kemudian di Bengawan Solo ada bendungan Gejah Mungkur. Di Asahan ada 3 bendungan beton. Yang paling hulu adalah Bendungan Pengatur, kemudian yang kedua di tengah Bendungan Sigura-gura, dan yang paling hilir adalah Bendungan Tangga. Kemudian kalau kita lihat mobil-mobil produksi Jepang, ini ada banyak merek yang beredar di Indonesia, itu ada 11 merek. Sebut saja, ini adalah Toyota, ini adalah Honda, kemudian Daihatsu, Hino, Mazda, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Suzuki, Lexus, kemudian ada Isuzu juga ya. Ada Datsun. Jadi ada 11 merek mobil produksi Jepang yang beredar di Indonesia. Sedangkan untuk motor, sepeda motor, ini ada Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Mobil-mobil Jepang ini merajai pasar Indonesia. Bahkan untuk motor itu mungkin lebih dari 95% atau bahkan lebih itu adalah produksi Jepang. Saudara sekalian yang saya hormati, berikutnya kita lihat Jerman dan Perancis yang tidak satupun perguruan tingginya yang masuk dalam 25 besar. Yang pertama Jerman. Jerman ini unggul dalam teknologi otomotif, mesin, kendaraan perang seperti tank, kapal selam, kemudian juga kapal, lokomotif atau kereta api. TNI, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut ini menggunakan tank Leopard dan juga kapal selam produksi dari Jerman. Kemudian lokomotif dari PT KAI ini juga kebanyakan adalah produksi Jerman. Dari mobil ada merek Mercedes-Benz, BMW, VW, Audi, Porsche. Mobil-mobil buatan Jerman ini adalah mobil mewah dan berkelas. Mercedes-Benz adalah mobil kepresidenan dari banyak negara, termasuk mobil kepresidenan Indonesia adalah Mercedes-Benz. Kalau kita lihat sebelah kanan, ini adalah logo dari mobil-mobil produksi Jerman, yaitu Mercedes-Benz, BMW, VW, Audi, dan Porsche. Porsche ini adalah mobil sport. Kemudian kita lihat Perancis. Juga tidak satupun perguruan tinggi yang masuk dalam 25 besar. Paris adalah pusat mode dunia. Ada produk-produk seperti Chanel, Dior, Saint Laurent, Hermes, Louis Vuitton, Gucci. Yang produk-produknya itu banyak disukai oleh artis-artis Indonesia dan juga istri-istri para pejabat. Prancis juga maju dalam tenaga nuklir. 70% listrik Prancis itu dari energi nuklir. Bahkan banyak tenaga listrik
produksi Perancis yang diekspor ke negara-negara di sekitarnya. Kemudian Perancis juga memproduksi kereta cepat TGV yang kecepatan maksimalnya itu 582 km per jam atau hampir 600 km per jam. Sedangkan kecepatan operasional itu sekitar 300 km per jam. Perancis juga pernah memproduksi pesawat Concorde yang kecepatannya itu mencapai 1.200 km per jam. Kalau pesawat komersial pada umumnya itu kecepatannya 800 sampai 900 km per jam. Dengan pesawat Concorde ini jarak Paris New York itu hanya ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Namun sayangnya Concorde ini sudah tidak dioperasikan lagi sebagai pesawat komersial karena tidak ekonomis dalam operasionalnya. Perancis juga membuat pesawat tempur Mirage. Juga pesawat komersial Airbus ini dibuat di Perancis yang merupakan konsorsium dari negara-negara di Eropa seperti Jerman, Inggris, dan Perancis. Sedangkan untuk industri mobil ada merek Peugeot, Renault, dan Citroën. Gambar di samping adalah logo dari masing-masing mobil tersebut. Ini adalah Peugeot, ini Renault, dan ini adalah Citroën. Nah, yang di bawahnya ini adalah logo-logo dari mode dunia, ada Chanel, Hermes, Saint Laurent. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, berikutnya ini saya mencoba membuat kesimpulan, yaitu bahwa negara-negara Jerman, Perancis, Italia, Korea Selatan, Taiwan, juga Rusia adalah negara-negara maju yang perguruan tingginya tidak masuk dalam 25 universitas terbaik dunia. Namun mereka sangat maju di bidang teknologi, elektronik, telekomunikasi, otomotif, mesin, dan energi terbarukan. Sepertinya mereka tidak terlalu peduli dengan sistem pemeringkatan universitas. Mereka tidak menginvestasikan uangnya hanya untuk melakukan aktivitas yang bisa meningkatkan ranking kampus mereka di kancah internasional. Pemeringkatan universitas adalah suatu kontes kecantikan dalam bidang akademis. Lembaga pemeringkatan universitas memiliki kriterianya sendiri yang belum tentu sesuai dengan kondisi universitas di negara yang dinilai. Seperti contohnya di Indonesia. Di Indonesia ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengentasan kemiskinan, KKN, yang kegiatan tersebut tidak dinilai dalam pemeringkatan. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita masih perlu mengejar world class university? Monggo kita renungkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Semoga memberi manfaat, bisa membuka wawasan kita terhadap riset, publikasi internasional, ranking perguruan tinggi, yang harapannya itu semua bisa kita gunakan untuk kemajuan bangsa, mensejahterakan rakyat, dan mengentaskan kemiskinan. Semoga presentasi saya ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mohon jangan lupa
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.